Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di pertemuan kelima ini. Kali ini yang kita bahas adalah ukuran penyebaran data. Kalau kemarin kita ke penyajian data, sekarang ke penyebaran data. Ya. Nih. Ukuran penyebaran data. Yang kita pelajari nanti ada 6. Pertama jangkauan, kedua jangkauan antar kuartil, ketiga simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata (SR), yang kelima adalah ragam atau varian, sedangkan yang keenam adalah simpangan baku. 5 dan 6 ini saling berkaitan. Jadi nanti yang dihitung adalah yang 5 dulu, baru kalau sudah ketemu nilai dari ragam ini kita bisa memperoleh simpangan baku. Lanjut. Jangkauan atau range. Kalau datanya data tunggal, maka jangkauan ditentukan dengan cara seperti ini. Data paling besar dikurangi data paling kecil, sedangkan pada data berkelompok, jangkauannya dihitung secara tepi atas dari kelompok interval terakhir, interval kelas besar-besar, dikurangi tepi bawah dari kelas interval awal atau kelas yang paling atas. Contoh 1. Tentukan rentang atau jangkauan dari data berikut ini. Kita lihat datanya di sini. Datanya acak ya. Nah, karena ini datanya data tunggal, maka jangkauan dihitung dengan cara kita perhatikan data terbesar di sini adalah 20, sedangkan data paling kecil adalah 3. Maka jangkauan adalah data terbesar dikurangi data terkecil, yaitu 20 dikurangi 3 adalah 17. Contoh yang kedua. Nah, bagaimana dengan data berkelompok seperti ini? Nah, kita tahu bahwa yang paling atas ini adalah kelas interval pertama atau awal, sedangkan yang paling bawah ini kelas interval terakhir. Jadi yang di atas ini kita ambil tepi bawahnya, yaitu 35. Kalau tepi itu 35 dikurangi 0,5. Sedangkan kalau tepi atas, ambilnya dari batas atasnya, ditambah 0,5. Jadi jangkauan pada data berkelompok ini, tepi atas kelas terakhir, tepi atasnya ini ya, 59,5 dikurangi tepi bawah kelas awal, tepi bawah 35 dikurangi 0,5, 34,5. Sehingga diperoleh jangkauannya adalah 25. Gitu ya. Nomor 2, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil pada data tunggal adalah Q3 dikurangi Q1 atau kuartil atas dikurangi kuartil bawah, seperti yang kita pelajari minggu kemarin. Contoh, tentukan jangkauan antar kuartil dari data berikut ini. Pas, kalau kita menyebutkan kuartil, maka kita harus mengurutkan datanya. Kita perhatikan di sini, datanya adalah acak, tidak urut. Nah, kita urutkan dulu, mulai data terkecil sampai data yang terbesar. Seperti ini. 60, 70, nah sekian. Datanya kita perhatikan anak-anak. Datanya ada 9, sehingga tengah-tengah ini adalah Q2 atau median. Nah, Q1 ditentukan dari mana? Q1 adalah sebelah kiri atau bagian paling kecil dari Q2. Nah, di sini. Ini ada 4 data. Sehingga tengah-tengah dari 4 data ini adalah ini. Di antara 70 dan 80. Ya, Ibu beri tanda ini. Berarti Q2 itu adalah 70 tambah 80 dibagi 2. 150 bagi 2 berapa? 75 ya. Nah,
Sedangkan Q3 atau kuartil atas itu bagian yang terbesar sebelah kanan dari Q2 ini, medianya. Sehingga kita temukan antara 100 dan 20. Maka Q3 adalah 100 tambah 120 dibagi 2. Hasilnya 110. Nah, seperti ini. Q1-nya ditemukan 75, Q3-nya 110. Sehingga jangkauan antar kuartilnya adalah 35. Gitu anak-anak ya. Oke. Sedangkan pada data berkelompok caranya sama, tapi kita hitung dulu Q1 dan Q3-nya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan minggu kemarin. Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang nomor 3, simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah disimbolkan dengan Qd, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil tadi, Q3 dikurangi 1 separuhnya. Lanjut nomor 4, simpangan rata-rata sekarang, SR. Hitunglah simpangan rata-rata dari data berikut ini. Kalau simpangan rata-rata kita nggak perlu mengurutkan karena tidak ada hubungannya dengan kuartil. Pada data tunggal ditentukan dengan rumus seperti ini. 1/n, n itu jumlah banyaknya data, dikalikan dengan jumlah dari harga mutlak atau selisih. Selisih itu tidak ada negatif, maka kita positifkan. Antara data yang ke I dikurangi rata-ratanya. Nah, ini ada rata-rata. Berarti kita hitung terlebih dahulu adalah rata-ratanya. Nah, rata-rata kita jumlahkan semua. 12 tambah 13 tambah 11 tambah 3 tambah 4 tambah 7 tambah 5 tambah 11. Dibagi dengan 8. Hasilnya ketemu 7. Nah, simpangan rata-rata tadi datanya ada 8. Sehingga N-nya 8 1/n. Kurung. Ya. Yang ini 12. 12 dari mana? Kita hitung datanya. Data selisih data dengan rata-rata 12 dan 7 selisih 5, tulis 5 bagi 3 dan 7 selisih 4, tulis 4 dan seterusnya dibagi dengan 8. Hasilnya ketemu 3,25. Begitu anak-anak ya. Untuk data berkelompok, kalau data berkelompok simpangan rata-ratanya ditulis sebagai berikut. Kita tinggal mengalihkan dengan frekuensinya untuk masing-masing tanda mutlak atau masing-masing selisih kita kalikan dengan frekuensinya. Dibagi bukan N lagi, tapi dibagi dengan frekuensi. Yang nomor 5, ragam atau varian. Ingat, tandanya adalah ada tanda kuadrat S ini. S apa ini istilahnya S melungker ya. Nah, S melungker ini kita kuadratkan itu namanya varian atau ragam. Cara menentukan bagaimana? Kalau pada data tunggal, varians itu ditentukan dengan cara 1/n jumlah dari selisih antara data dengan rata-rata kita kuadratkan. Hati-hati, kalau tadi simpangan rata-rata itu tidak memuat kuadrat, sedangkan ragam ada kuadratnya, ininya sama. Oke, lihat contoh. Hitunglah ragam dari data berikut ini. 5, 7, 4, 3, 5, 6. Kita tidak perlu mengurutkan karena dia bukan kuartil. Rata-ratanya ketemu 5 ya, bisa. Nah, ragamnya kita tentukan sekarang. Jumlah datanya ada 6, berarti 1/n, N-nya 6. I-nya data ke 1 sampai ke 6, kita jalankan. Jadi data dengan rata-rata ya. Datanya data pertama 5. 5 dikurangi 5. Maaf. 5 dikurangi 5. 5 dan 5 selisihnya 0. Kuadratkan. 7 dan 5 selisihnya 2. Dikuadratkan. 4 dan 5 selisihnya 1. Kita kuadratkan. 3 dan 5 selisihnya 2. 2 kuadrat. Dan seterusnya sama dengan kita jumlahkan ini. 0, 4 tambah 1, 5 tambah 4, 9 tambah 1, 10. 10/6. Ini varian. Nah, sekarang simpangan baku. Ibu sudah
mengatakan tadi ya, kita tentukan bahwa simpangan baku itu diperoleh dengan cara mengakarkan nilai ragam yang sudah kita peroleh. Nilai ragam yang kita peroleh di sini adalah 10/6. Jadi simpangan bakunya adalah akar dari ini. Akar dari 10/6. 10/6 kita kecilkan dulu, bagi 2, bagi 2. Berarti 5/3 kita akarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kali ini. Nah, ini nanti kita geser ke Google Classroom ya, kita ulangan harian ya, hari ini ya. Oke, tapi simak dulu video pembelajarannya ini. Oke anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.